Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delicious Braces kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, buat teman-teman Pisces dan Pisces Rising terutama, kita coba cari tahu yuk apa yang mungkin akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang bulan Desember 2024. Nggak kerasa ya? Kita udah di penghujung tahun lagi. Udah di Desember. Dan ada banyak transit astrologi penting yang perlu diantisipasi. Mulai dari transit Venus, dari Capricorn yang akan pindah posisi juga ke Aquarius, sampai Neptune juga akan direct di Pisces, in your own house. Tapi mau ada Mars retrograde mengikuti Mercury yang sudah lebih dulu retrograding di Leo. Mercury retrograding di Sagittarius dan Mars retrograding di Leo. Yang mungkin bisa buat kamu ngerasa kamu perlu hati-hati dengan miskomunikasi atau emosi yang berlebih. Yang bisa jadi bikin vibes-nya tuh di bulan Desember buat kalian terasa seperti kamu lagi nonton film seru, tapi subtitlenya tuh nggak match, nggak sinkron. Kita coba cari tahu yuk gimana cara agar kamu bisa menghadapi Desember 2024 dengan elegan dan sempurna. Kita mulai dari good news ya, atau berita baik buat kalian. Kabar baik yang pertama adalah ketika Venus di Capricorn itu akan training dengan Uranus di Taurus, ini akan jadi momentum yang baik buat kamu fokus ke lingkungan pertemanan, merencanakan mimpi jangka panjang, atau berkolaborasi dan kerjasama dengan orang lain. Kalau misalnya ada ide kreatif yang pengen kamu wujudkan, this is the time. Kamu mungkin bisa dapat dukungan dari orang-orang yang gak terduga, orang-orang yang gak pernah kamu bayangkan. Dan mungkin ini bisa di momentum di mana semesta punya caranya untuk menunjukkan ke kamu mana teman-teman atau lingkungan dan orang-orang yang pantas kamu anggap sebagai teman dan mana yang tidak. So keep your eyes open. Nah, ketika Venus akhirnya pindah ke Aquarius selama beberapa waktu ke depan, mungkin kalian akan jadi lebih intuitif. Kalian akan jadi lebih introspektif. Kamu mungkin akan lebih tertarik buat recharge di belakang layar. Dan dapat banyak aha moments atau aku bisa bilang sebagai downloads, pesan-pesan intuitif. Dan seperti aku bilang tadi, ketika Neptune akhirnya direct di Pisces, itu tuh ngefek banget ke kamu pasti. Bayangkan seakan kamu akhirnya bisa keluar dari kabut tebal dan segala hal dalam hidupmu mungkin bisa terasa lebih jelas. Insting kamu bisa tambah kuat, jadi lebih tajam. Dan pastikan sepanjang bulan Desember itu kamu gak sungkan-sungkan dan gak takut-takut buat percaya sama intuisi kamu. Jangan lupa buat belajar memanfaatkan full moon di Gemini yang akan terjadi juga untuk kamu merefleksikan apa makna rumah buat kamu. Baik secara literal maupun secara emosional. Karena Desember 2024 tuh akan menunjukkan apa makna rumah buat kamu, apa makna pertemanan sehat buat kamu, arahan hidupmu mau dibawa kemana, dan gimana cara agar kamu tetap bisa mengkomunikasikan isi hati kamu ke orang-orang atau sahabat-sahabat yang layak kamu sebut sebagai sahabat dan ruang aman juga buat kamu. Tapi, namanya hidup ya, pasti ada challenges, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Jangan lengah, karena ada tantangan yang mungkin berasa buat kamu terkait karir, komunikasi, dan pendidikan. Mungkin kamu ngerasa kayak kamu butuh presentasi ke orang, atau kamu butuh presentasi di sekolah, tempat studi, atau ada yang perlu kamu sampaikan, ada yang pengen kamu sampaikan, tapi tiba-tiba gadgetmu error, atau laptop kamu error, atau alat buat presentasinya error, atau kamu ngerasa minder, atau kamu ngerasa stage fright, atau kamu ngerasa kayak ketakutan gitu loh untuk berbicara. Pastikan kamu mempersiapkan diri secara matang, secara maksimal, bukan hanya materi atau equipment atau perlengkapan, tapi juga mental kamu, kesiapan kamu. Jangan takut buat double check segala hal. Karena ketika Mars pun juga akan retrograding di Leo sampai beberapa waktu ke depan, hati-hati dengan rutinitas, hati-hati dengan lingkungan kerja, hati-hati dengan lingkungan pertemanan, karena kalau kamu mungkin lagi ngerasa kayak kurang produktif atau kamu ngerasa terlalu emosional. Jangan sampai kamu jadi terlalu keras atau terlalu judgmental, terlalu jahat sama dirimu sendiri, terutama secara verbal, ke diri sendiri atau ke orang lain. Sebetulnya aku bisa bilang Desember tuh akan jadi waktu dimana kamu butuh slow down, menjeda, belajar untuk pelan-pelan aja, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa.
Kalau memang kamu ngerasa butuh banyak istirahat, butuh banyak refleksi diri, go ahead. Karena ketika Venus konjung Pluto di Aquarius juga nanti, di sisa 2024, dimulai estimasi 6 Desember 2024 sampai akhir 2024, of course, itu bisa membawa kamu ke titik dimana kamu harus menghadapi emosi kamu, trauma kamu, atau luka lama kamu, yang mungkin ada rahasia atau ketakutan lama atau trauma lama yang terbongkar atau muncul, ada perasaan yang nggak terduga muncul, dan kamu perlu menghadapi itu. Jadi pastikan kamu bisa menjaga kesehatan mental kamu, keseimbangan hati kamu, keseimbangan emosi kamu, dengan tidak memaksakan diri harus selalu produktif. Karena kalau kalian terlalu memaksain diri produktif ya, kamu malah bisa burn out, kamu malah bisa kelelahan, dan kamu malah bisa jadi kayak memaksakan diri baik-baik aja. Padahal mungkin kamu gak sebaik-baik aja itu, atau kamu memang mungkin butuh pertolongan, atau kamu butuh istirahat daripada sakit. Dan untuk kamu bisa menghadapi bulan ini dengan elegan dan sempurna, ada beberapa tips yang mau aku bagikan ke teman-teman Pisces dan Pisces Rising. Yang pertama, kasih kesempatan buat dirimu bisa lebih fleksibel, adaptif, dan mengalir. Kalau mungkin ada rencana yang tiba-tiba berubah karena tadi Mercury retrograde, it's okay, it's not the end of the world. Itu bukan akhir dari dunia. Mercury retrograde sering terjadi kok, dan wajar banget kalau misalnya dalam transit proses Mercury retrograde bisa banyak miskomunikasi. Dan semesta tuh lagi mau ngajarin kamu tentang pentingnya mendengarkan kata hati dan berani berpikir kreatif. Kedua, rajin-rajin mungkin journaling, memproses emosi, meditasi, atau mengasah kepekaan kamu terhadap intuisi kamu, dan juga mengasah spiritualitas kamu. It's actually a great time for you to connect with yourself. Aku bisa bilang ini adalah momentum yang baik buat kamu mengkoneksikan atau tune in dengan dirimu sendiri. Dan ketiga, buat manifesting list, mimpi-mimpi atau harapan jangka panjang yang memang nantinya mau kamu pertanggungjawabkan, kamu bikin strategi, kamu bikin struktur, dan mau kamu bangun dalam jangka panjang, baik itu dalam karir, hubungan dengan orang lain, atau terkait kesehatan mental kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap have fun atau bersenang-senang. Desember tuh bukan cuma tentang waktu dimana kamu digembleng buat kerja keras dan mengontrol emosi atau mentalmu aja. Tapi semesta juga pasti akan punya cara, punya ruang untuk bikin kamu jadi lebih bersyukur dalam hal-hal sederhana yang pantas kamu syukuri juga dalam segala situasi. Okay, it's gonna be a full month. Kenapa aku bilang full moon? Mungkin full moon di Gemini-nya bisa berkesan banget buat kamu. It's gonna be a month full of blessings and colorful experiences. Ada peluang, ada tantangan, dan tentu saja akan ada momentum transformasi yang indah buat kalian. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih aku dong. Kalau misalnya kamu rasa kamu punya saran nih, kira-kira Delation Process ke depannya perlu buat konten apa lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.